Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rifa Yulia, guru mata pelajaran fikih di MIN 12 Kota Medan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 24019191207003. Pada hari ini, tanggal 8 Mei 2025, saya akan mengambil video praktik pembelajaran di MIN 12 Kota Medan. Mata pelajaran fikih kelas 2 pada materi gerakan dan bacaan sholat fardu dengan model pembelajaran problem based learning sebagai uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama tahun 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, saya sehat, saya semangat. Allahu Akbar. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan membaca doa. Doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Ibu persilakan kepada ketua kelas. Hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau anak-anak ibu periksa dulu kondisi sekitarnya. Kalau ada sampah, sampahnya dirapikan, alat tulisnya boleh disiapkan. Apakah anak-anak ibu udah semangat mau belajar? Oke, untuk menumbuhkan semangat kita lagi, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, maju. Kembali. Oke, baik anak-anak ibu, apakah tadi malam udah belajar di rumah? Sudah. Apa yang dipelajari di rumah tadi malam? Oh iya, belajar tentang gerakan sholat. Minggu lalu kita belajar apa ya? Pentingnya azan dan iqamah. Oke, baik anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu, di mana kita akan belajar tentang gerakan dan bacaannya. Nanti di pembelajaran ini, anak-anak ibu semua akan menyaksikan sebuah video tentang gerakan dan bacaan sholat fardu. Nanti ibu harapkan anak ibu bisa menyimak dan mencermati videonya. Bila perlu catat bagian yang penting. Ya. Nah, nanti setelah kita belajar ini, di akhir pembelajaran nanti kita akan melakukan evaluasi dengan kuisis. Nah, nanti insya Allah lebih seru lagi pembelajarannya ya. Dah. Setelah kita mempelajari tata cara gerakan sholat dan bacaannya ini, kita harapkan nanti anak-anak ibu semua mampu melafalkan, mengurutkan, menerapkan, dan mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana gerakan dan bacaan sholat fardu yang benar.
supaya nanti ujungnya bisa kita aplikasikan di kehidupan kita. Karena sholat ini sampai kapan kita laksanakan? Sampai kita tidak ada lagi, ya kan? Iya, mau menuju yang lahat kita sholat juga nggak? Sholat, Bu, tapi disolatkan. Oke, paham ya? Itu seputar materi kita. Nah, nanti di kegiatan pembelajaran kita ini, Ibu juga akan melakukan penilaian. Penilaiannya terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apa itu, Bu, penilaian sikap, Bu? Penilaian sikap itu nanti Ibu akan mengamati kamu, bagaimana sikap kamu dalam proses pembelajaran. Pengetahuan itu nanti akan kita evaluasikan, yang Ibu bilang kita pakai kuisis ya. Nah, keterampilan nanti kamu kan akan ada diskusi kelompok, akan ada menyajikan hasil kerja kamu per kelompok. Nah, dari situ nanti Ibu akan lakukan penilaian. Paham anak-anak Ibu? Paham. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau ice breaking dulu. Ayo semua silakan berdiri. Ya, kita lihat ya. Oke, baik anak-anak Ibu. Sekarang kamu perhatikan ke papan tulis atau ke layar depan. Ibu mau tanya dulu, ini gambar apa ya? Iya, takbiratul ihram. Kira-kira gerakan takbiratul ihram yang di depan itu sudah benar apa belum? Udah apa belum? Ada yang jawab sudah, ada yang belum. Coba lagi lihat gambar di sini. Ini gambar apa? Ruku. Rukunya sudah benar apa belum? Belum, udah. Coba lagi satu lagi. Ini gambar apa? Duduk antara dua. Udah benar apa belum? Belum. Oke, ini belum benar. Nah, kamu lihat kan di kehidupan kamu sehari-hari masih banyak nggak orang yang melakukan gerakan sholatnya salah? Masih banyak ya? Atau kita sendiri juga masih salah gerakannya kalau sholat ya? Bacaan sholatnya masih terbalik-balik. Ada yang dia ruku bacanya bacaan sujud. Berarti masih banyak yang terjadi seperti itu ya. Oke, untuk memastikan lagi coba maju ke depan 3 orang. Hafiz, Alia sama Alfarizi coba maju ke depan dulu. Kita lihat dulu. Ayo silakan maju ke depan. Ya, sini aja nak. Oke, coba kalian bertiga peragakan gerakan takbiratul ihram. Ayo, 1, 2, 3. Ya, udah benar? Udah benar? Belum? Oke, ada yang udah, ada yang belum. Coba kamu peragakan gerakan ruku. Ayo, gerakan ruku. Allah. Udah betul rukunya? Belum? Udah? Oke, coba kamu itidal. Sami Allah. Udah benar? Oke, terima kasih untuk Hafiz, Alfarizi dan Alia, silakan duduk kembali. Nah, banyak kan kita jumpai kebingungan ya kan? Tadi kalian jawabnya aja masih bingung ya kan? Ada yang benar, ada yang salah, ada yang belum. Nah, apakah gerakan sholat yang kita lakukan sudah benar? Nanti semua pertanyaan-pertanyaan yang buat kita bingung tadi, kira-kira udah benar belum ya gerakan dan bacaan sholat kita? Nah, ini kita akan belajar bagaimana tata cara gerakan dan bacaan sholat. Ya, bisa? Oke, sekarang kita saksikan dulu video berikut ini ya. Semua mencermati dan menyimak video di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya berbagi tentang tata cara pelaksanaan sholat fardu dimulai dari takbiratul ihram hingga salam dan dilengkapi dengan contoh sholat berjamaah makmumnya. Tata cara pelaksanaan sholat fardu. Berdiri tegak. Jika Anda hendak sholat, berdirilah tegak menghadap kiblat dengan niat mengerjakan sholat. Pandangan ke arah tempat sujud dan kemudian membacanya. Contohnya, niat sholat maghrib. Usolli fardu maghribi ala raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Takbiratul ihram. Ucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak untuk perempuan dan sejajar dengan telinga untuk laki-laki.
Niatkan di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Kedua kaki direnggangkan sebentar untuk laki-laki dan dirapatkan untuk perempuan. Untuk perempuan, siku dirapatkan dengan posisi sejajar dengan lantai. Kemudian bersedekaplah dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Lalu bacalah doa i'tidal. Bangkit dari rukuk dengan mengangkat tangan sejajar dengan telinga untuk laki-laki dan tunduk untuk perempuan sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Berdiri tegak, kedua tangan sejajar dengan pinggul. Ketika posisi sudah sempurna, bacalah doa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in dari sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar. Roshi dengan posisi duduk di atas telapak kaki kiri dan terbuka, jari-jari dirapatkan dan sejajar dengan lutut. Salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu, semua kita sudah menyaksikan videonya? Sudah. Kira-kira sudah ada informasi yang kamu dapat di video? Sudah. Kalau masih kurang informasinya, kita baca nanti buku teks pembelajaran kita ya. Ibu akan bagi dulu anak ibu ke dalam beberapa kelompok. Kita buat 5 kelompok ya. Ini kelompok Ar-Rahman, kelompok Ar-Rahim, kelompok Al-Malik, kelompok Al-Quddus, kelompok As-Salam. Oke, ibu bagi 5 kelompok. Nanti ibu akan memberikan kamu lembar kerja peserta didik. Nah, nanti setelah kamu diskusi, pertama kamu akan menonton video, lalu kamu berdiskusi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam lembar kerja peserta didik ini. Nanti secara berkelompok berdiskusi bersama ya nak, untuk memecahkan masalah ini. Alat dan bahannya sudah dibawa kan? Sudah, iya, sudah dibawa. Ini ibu bagikan ya per kelompok ya. Oke. Nah, sekarang waktunya kamu diskusi, kamu pecahkan masalah yang ada di LKPD. Ya, sekarang diskusi sama-sama, kerjakan LKPD-nya. Oke. Nah, tadi baca petunjuknya ada di LKPD. Baca petunjuknya, apa petunjuknya di situ? Bagaimana anak-anak ibu udah selesai tugasnya? Sudah. Oke, bagus. Semua udah selesai ya? Iya, ibu lihat udah bagus ini ngerjakan LKPD-nya ya. Iya. Sekarang saatnya kamu untuk mempresentasikan hasil diskusi kamu tadi ke depan. Kamu memperagakan bagaimana bacaannya, bagaimana gerakannya, biar kawan-kawan yang lain juga lihat. Oke? Bisa? Iya, ibu mulai dari kelompok Ar-Rahman. Perwakilannya maju ke depan untuk mempraktekkan atau mempresentasikannya. Dipersilahkan kepada kelompok Al-Rahman maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ar-Rahman.
akan mempresentasikan dan mensimulasikan hasil diskusi kami tentang gerakan dan bacaan sholat fardu. Berdiri tegak, bacaan sholat maghrib. Takbiratul ihram. Bersedekap, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, surah pendek. Sujud bacaannya. Duduk di antara dua sujud bacaannya. Duduk tasyahud awal bacaannya. Demikianlah kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak ibu. Sekarang kita lanjutkan kelompok Assalam yang akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ayo, perwakilan dua kelompok boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Assalam akan mempresentasikan dan mensimulasikan hasil diskusi kami tentang gerakan dan bacaan sholat fardu. Berdiri tegak, lalu membaca niat. Sholli fardhal maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Bersedekap, doa iftitah, surah Al-Fatihah, surah pendek. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku'. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Iktidal. Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk antara dua sujud. Allahu akbar. Rabbil katsir warhamni wajburni warhamni wajburni wahdini wahdini wahdini. Duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud akhir.
Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Demikianlah hasil diskusi kami. Kesimpulannya adalah gerakan dalam sholat itu nggak asal-asalan. Semua punya aturan dan makna sendiri. Bacaan sholat isi doa-doa keren. Dari pujian sampai minta ampun ke Allah. Kalau gerakan dan bacaannya benar, sholat kita jadi tenang dan khusyuk. Intinya, makin ngerti gerakan dan bacaan sholat makin bagus juga kualitas ibadah kita. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Assalam. Bagus. Iya, terima kasih ya nak atas penampilannya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, Nana Ibu, alhamdulillah. Semua kelompok tadi menampilkan hasil yang bagus menurut Ibu. Ya, tepuk tangan dulu kita. Iya. Semua kelompoknya tadi bagus. Ya, oke. Nah, setelah kita melakukan proses pembelajaran hari ini, Ibu minta perwakilan dari kalian untuk menyampaikan hasil evaluasi ataupun hasil kesimpulan dan tanggapan dari proses pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Alia, oke Alia, boleh menyampaikan. Presentasi yang disampaikan oleh kelompok tadi sangat bagus dan jelas. Materi mengenai gerakan dan bacaan dalam sholat fardu dijelaskan secara runtut, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Penjelasan mengenai bacaan dari setiap gerakan juga membantu perdalaman pemahaman, sehingga mampu mengurutkan dan menyamakan antara gerakan dan bacaan sholat. Jadi teman-teman, dari pelajaran hari ini kita tahu bahwa setiap gerakan dan bacaan dalam sholat itu mempunyai makna yang dalam. Semoga setelah ini kita bisa lebih paham dan lebih khusyuk lagi dalam menjalankan sholat fardu kita sehari-hari. Yuk sama-sama kita jaga kualitas sholat kita. Iya, oke, tepuk tangan. Terima kasih kepada Alia. Anak Ibu ada lagi yang bisa menyampaikan hasil tanggapan? Ya, pada Anggi, Ibu persilakan ya. Sebagai pembelajaran kita hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa memahami gerakan dan bacaan dalam sholat fardu sangat penting agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan syarat. Semoga dalam materi yang telah dipelajari, kita dapat meningkatkan kualitas sholat kita. Ya, tepuk tangan untuk Anggi. Ya, terima kasih ya Nak, sudah menyampaikan hasil kesimpulan dan tanggapan dari proses pembelajaran kita ini. Nah, jadi Ibu kasih sedikit penguatan ya. Kita harus melaksanakan sholat. Kenapa Bu kita belajar gerakan dan bacaan sholat? Supaya gerakan dan bacaan kita itu benar. Supaya kamu nanti bisa melafalkan bacaannya, mengurutkan. Lalu apa lagi? Antara bacaan dan gerakannya itu sama kamu lakukan. Jangan nanti kamu kamu sedang rukuk, yang kamu baca itu bacaan sujud. Jangan terbalik-balik ya. Iya, karena apa nak? Gerakan dan bacaan sholat itu bukan hanya rutinitas, tapi bentuk doa kita kepada Allah. Setiap gerakan itu punya arti. Setiap bacaan itu adalah doa yang indah. Contohnya, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Iya, berarti itu kita sedang memuliakan siapa? Allah. Maka itu kita kalau sholat itu gerakan bacaannya nggak boleh asal-asalan. Jangan nanti kita Subhanallah, nggak boleh, ya. Jelas. Itu kan kita sedang berbicara kepada Allah. Jadi harus jelas urutan anak ibu sholat. Dari berdiri tegak membaca niat sampai salam. Bacaannya harus sesuai antara bacaan dan gerakan. Nggak boleh asal-asalan. Nah, kalau kita memahami dan menghafal bacaan ini dengan benar, artinya kita itu sedang melatih diri kita untuk selalu tunduk dan patuh kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak-anak ibu, setelah kita belajar ini, anak-anak ibu harus semangat untuk melaksanakan sholat. Besok-besok atau nanti pas sholatnya tak lagi salah gerakan ataupun bacaannya udah benar. Jadi kalau nanti sholat, oh iya, tadi
Saya udah belajar bagaimana duduk tasyahud awal yang benar. Bagaimana gerakan takbiratul ihram yang benar. Bagaimana bersedekap yang benar. Bagaimana ruku yang benar. Sudah belajar. Jadi dengan pembelajaran kita ini anak-anak harus termotivasi untuk melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak ibu, gimana lelah hari ini? Lelah tapi semangat. Semangat. Ayo kita udah belajar kita dari tadi. Kita refresh dulu. Kita mau ice breaking. Ayo semua berdiri di kursinya masing-masing ya. Oke, baik anak-anak ibu, udah siap untuk menjawab kuis? Oke, nah sekarang kita akan melakukan evaluasi melalui platform digital yaitu Quizizz. Nah, nanti kamu akan ibu bagikan barcode jawabannya. Nanti setelah ibu bacakan soal di depan, kamu menjawab jawaban mana yang benar, A, B, C, atau D, dengan cara mengangkat barcode-nya, lalu kamu menunjukkan jawaban mana. Misalnya jawabanmu nanti A. Kamu lihat A berarti berada di atas. Misal jawabanmu B, kamu lihat B, berarti B nanti yang di atas. Misal jawabanmu C, kamu lihat C, C-nya harus di di atas. Paham? Paham. Nanti setelah itu kita lihat jawaban mana yang benar. Di sini ada P01, P02, P03, itu artinya peserta. Peserta 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa nih, Ibu? Bisa. Oke, Ibu bagikan ya lembarnya. Baik, kita mulai ya anak-anak. Siap? Ya, oke. Semua lihat ke layar. Iya, soal nomor 1. Membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih termasuk bacaan A. Takbiratul Ihram, B. Ruku, C. Sujud, D. Iktidal. Ayo angkat jawabannya. 1, 2, 3. Ayo. Oke, baik. Ayo coba lihat ke layar jawaban mana yang benar? B. Iya. Yang B benar ya. Ya, kita lihat tuh. Nilainya tertera. Player 1, player 2, player 10, player 11. Oke, kita lanjut soal ke 2. Semua lihat. Dari tabel di atas, urutan gerakan sholat yang benar adalah 1. Berdiri tegak, 2. Ruku, 3. Takbiratul ihram, 4. Membaca Al-Fatihah. Jawaban mana yang benar urutannya? Ayo coba kamu urutkan. Ibu hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat jawabannya.
Iya. Apa jawabannya? Apa jawabannya? D. Yaitu 1, 3, 4, dan 2. Oke, kita lihat. Peserta ke-10. Siapa peserta 10? Kita tengok peserta nomor 10 masih bertahan ya. Paling atas ya. Kita tengok soal keempat. Ayo, kejar-kejar kawannya. Duduk tawarruk dilakukan ketika. Oke, udah tahu jawabannya? Udah, angkat jawabannya. Iya. Sekali lagi, nak? Belum? Oke, lihat ke depan jawabannya. Apa jawabannya? Iya, D. Tasyahud akhir. Banyak yang benar ya. Ayo, kita lihat. Iya, masih bertahan ya peserta ke-10 ya. Ayo, selanjutnya nomor terakhir. Dari tabel di atas merupakan bacaan gerakan ruku ditujukan pada tabel nomor. Angkat jawabannya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya ya. Apa jawabannya? B. Apa? Iya, B nomor 2. Oke. Benar? Benar. Sekarang kita lihat nilainya. Siapa yang paling teratas? Yang paling teratas nomor berapa? Yang paling atas adalah peserta ke-9. Siapa peserta ke-9? Iya, Alfarizi. Mari. Dan kedua siapa? Peserta 15. Mana? Iya, Hafiz. Beri tepuk tangan. Peserta ke-10. Siapa yang di peserta ke-10? Alia. Tepuk tangan. Oke, anak-anak ibu, bagaimana perasaanmu hari ini setelah kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat fardu? Oh, seru. Senang? Iya. Bisa? Pelajarannya menyenangkan? Iya. Apa yang udah kamu dapat dari kita belajar tentang gerakan dan bacaan sholat fardu? Bacaannya, sholatnya. Terus? Gerakannya harus apa tadi? Berurutan dari takbiratul ihram sampai salam. Apa lagi yang kamu dapatkan? Nama gerakannya harus jelas. Kalau gerakannya ruku harus ruku, ya. Kalau gerakannya ini namanya apa? Iya, udah bisa anak ibu semua? Sudah, oke. Baik, terima kasih. Ibu harapkan anak ibu nanti bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Sholat anak ibu jangan lagi salah-salah bacaan dan gerakannya, karena kita sudah belajar. Sampai rumah nanti kalau kamu sholat, langsung praktekkan sholat yang benar sesuai dengan gerakan dan bacaannya. Oke, baik anak-anak ibu, semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat berjamaah. Oke, boleh anak ibu belajar di rumah, baca-baca materinya. Kita akan belajar kembali pertemuan selanjutnya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doanya yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, ibu persilahkan. Oke, baik, ibu akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam